Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kalian bertemu dengan Bu Nisa yang akan meneruskan materi sebelumnya. Coba kita ingat lagi apa pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berusaha memberikan informasi, gambaran sebuah objek dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengarkan, atau merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Setelah pengertian, sekarang kita akan belajar tentang dua hal tentang teks deskripsi. Yang pertama adalah struktur teks deskripsi, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Untuk teks deskripsi, strukturnya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesan atau simpulan. Kita belajar satu-satu ya. Yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Deskripsi umum ini biasanya terletak di awal sebagai pembuka yang berisi gambaran umum mengenai suatu objek. Biasanya deskripsi umum berisi tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum lainnya. Contohnya ada di paragraf berikut. Bisa kita baca, di situ ada pengertian tentang tongkonan atau rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Kalimat yang tercetak tebal dan bergaris bawah ini adalah contoh dari deskripsi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum yang dijelaskan secara rinci dan memberikan efek emosional. Deskripsi bagian biasanya berisi tentang rincian suatu objek yang digambarkan oleh penulis. Biasanya dari apa yang dilihat oleh penulis, bisa warnanya, bentuknya, ukurannya, atau dari apa yang didengarkan oleh penulis, suaranya seperti apa, atau juga bisa yang dirasakan oleh penulis, contohnya rasanya seperti apa, suasananya seperti apa. Semua itu digambarkan dalam deskripsi bagian. Contohnya seperti yang ini. Kalimat yang digarisbawahi dan bercetak tebal di situ menggambarkan seperti apa rumah adat tongkonan. Contoh, ada kayu yang bagus, hiasan terdapat pada sekujur badan, ada ukiran yang menghias, dan motif garis-garis lengkung yang harmonis. Itu adalah contoh deskripsi bagian. Untuk yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini biasanya terletak di akhir sebuah teks deskripsi. Biasanya berisi tentang simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contohnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Contoh paragraf itu adalah simpulan atau kesan. Penulis memberikan kesan bahwa rumah adat tongkonan itu sangat penting untuk kita jaga karena merupakan warisan budaya Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat materinya supaya nanti kalian ingat. Dan nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.